Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Video yang akan kita ulas kali ini menunjukkan betapa para termul itu sudah putus asa. Saya mau memberikan konteks dulu sebentar ya. Kemarin Ade Darmawan di acara Hot Room itu kan bersebelahan dengan Pak Susno Duaji itu. Dia itu komplain, kenapa orang-orang yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan itu kok dari kelompok orang-orang elite, katakanlah demikian ya. Karena yang datang memberikan support kepada Mas Roy dan Dr. Tifa saat di kejaksaan itu adalah jenderal. Katanya sih ada bintang 4, saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Tetapi kalau Pak Ugroseno bintang 3 jelas ya, itu selalu mendampingi Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo. Dan itu bagi kita baik, menunjukkan bahwa memang permasalahan ini diada-adakan ya, dan itu karena ditengarai ada intervensi politik di dalam permasalahan ini, maka orang-orang tersebut berkeinginan setidaknya untuk menyeimbangkan, bukan untuk mengintervensi jalannya penegakan hukum, tetapi untuk menjaga penegakan hukum itu sendiri, yang mana pada akhirnya akan berhasil ya. Nah baik, itu menanyakan Ade Darmawan itu kenapa terus menanyakan kepada Susno Duaji, kenapa Pak Susno saya ajak nggak mau begitu. Itu kata si Ade Darmawan tuh, harusnya nggak usah nanya si Ade itu. Mana sudi orang-orang waras ada di kelompok para termul. Yang satu ngaku jadi apokat lah, yang satu mau bakar Kejati lah, yang satunya lagi si Ade Gogon tidak bisa mendefinisikan hukum pidana lah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan mereka jadi bahan tertawaan dan kita harus berani menertawakan itu ya. Ini entah hukumnya menertawakan termul apa ya masuknya, masa wajib ya. Enggak lah, janganlah ya, jangan masuk ke sana lah. Oke. Nah, dari situ kan kita melihat shifting tuh para termul. Yang satu masuk kandang, udah gak kedengeran, gak tahu kemana. Kemudian yang lain ada yang tiba-tiba soft spoken. Nah, yang mana pada akhirnya kita melihat video yang akan kita saksikan ini apa saya kira ya desperate measure. Ini adalah upaya putus asa dari para termul. Apa itu? Ada orang yang katanya mengaku pernah bekerja di Mas Roy Suryo sebagai supir. Kemudian ini ditarik jadi termul oleh Firdaus Owiwobo. Dan dia dibikinkan video ya, sebagaimana akan kita simak nanti nih. Kemudian dikomentari sama si DJ, anak jenderal bintang 7, si DJ ini. Nah itu akan kita saksikan. Cuman sebelumnya ya, apabila orang Indonesia itu tidak mudah termakan hoax, apalagi yang berkaitan dengan emosi, saya kira saya tidak perlu membuat video ini, karena saya yakin dari awal video ini tidak akan laku. Nggak akan masuk lah video seperti ini kepada orang Indonesia. Cuman masalahnya kita harus belajar dari sejarah ya. Orang Indonesia itu orang yang lebih mendahulukan perasaan daripada pemikiran. Maka dari itulah channel-channel seperti saya ini selalu dikomentari di bawahnya itu tidak beradab lah, menyakiti hati orang lain lah, dan lain sebagainya. Nah itu menunjukkan bahwa di kita memang yang namanya perasaan itu lebih dominan daripada pikiran, dan itu berbahaya ya. Kenapa? Karena perasaan itu tidak bisa menunjukkan benar dan salah. Perasaan itu hanya bisa menunjukkan nyaman dan tidak nyaman. Nah video yang akan kita dengar kali ini mungkin tidak akan nyaman didengarkan oleh sebagian penonton ya, karena si driver yang sudah jadi termul ini akan menjelek-jelekan Mas Roy dan istrinya sejelek-jeleknya, karena memang diwawancari oleh Firdaus Owiwobo, dan saya akan berusaha untuk melihat itu dari segi pikiran, bukan dari segi perasaan. Karena kalau perasaan dipakai ya, si driver ini dia seorang pekerja serabutan and so on and so forth, mungkin akan mewakili perasaan banyak penonton sehingga jadi balik membenci terhadap Mas Roy. Nah, karena itulah saya membahas video ini, dan saya meminta kepada Mas Roy Suryo agar permasalahan ini jangan ditanggapi sama sekali sebagaimana kemarin fitnahan terhadap
siapa itu Mas Refli Harun ya, kan tatkala tidak ditanggapi langsung diam, nggak ada yang ngomong lagi masalah itu. Ini kalau ditanggapi Mas Roy akan banyak lagi serangan begitu. Itu maksud saya ya. Jadi cobalah biar saya saja yang menanggapi. Cuy, gaya ya. Oke, kita akan lihat dulu konteksnya supaya agak lengkap kita melihat nanti sampai akhir ya. Kita simak. Terungkap siapa si Roy Panci dalam kehidupan kesehariannya yang ditestimonikan oleh mantan supir Roy Panci yang baru-baru ini dipecat. Dipecat bukan karena salah melakukan pekerjaan, tetapi karena minta cuti, istri sedang hamil. Kemudian Roy Panci ngamuk-ngamuk sampai diketahui oleh tangga-tetangganya, juga ketua RT-nya dan juga security-nya. Dan ternyata orang-orang di lingkungan si Roy Panci ini semua takut sama Roy Panci karena apa? Dia punya penyakit mental, suka ngamuk-ngamuk. Dia itu, si Roy Panci ini ternyata punya kepribadian yang aneh, bin ajaib ya. Untuk jelasnya kita dengarkan saja. Pernyataan dari mantan supir Roy Panci yang saat ini menjadi supir pribadinya Bang Firdaus ya. Bang Firdaus saya kenal sekali dengan beliau. Beliau ini walaupun orang ngelihatnya agak-agak gimana gitu Bang Firdaus, tapi saya melihat kepribadian beliau jauh lebih baik daripada si Roy Panci ya. Karena Bang Firdaus ini orangnya sering menolong. Banyak orang-orang tidak mampu di sekitar lingkungan kehidupan Bang Firdaus itu ditolong, dikasih pekerjaan, dikasih duit, bahkan ada yang dipinjamkan tanah beliau untuk ditempati gitu secara gratis. Orang-orang baik pasti akan bergabung dengan orang-orang baik. Orang-orang jahat pasti akan bergabung dengan orang jahat. Saya juga yakin spiritualitil ini, kehidupan kesehariannya juga tidak jauh beda dengan si Roy Panci, teman-teman. Mari kita dengarkan. Saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Gimana Mas Agam? Oke, baik Pak. Namanya Agam. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam? Ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar gitu. Karena kan selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu perlu dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih awal-awalnya gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu loh. Baik, sebentar ya. Nah, ini kan mencoba untuk masuk ke dalam emosi Anda ya. Mengatakan dulu bahwa Firdaus Oyowobo itu orangnya baik lah, suka menolong orang lah, bahkan ada tanah yang dipinjamkan untuk ditempati lah, suka membantu orang-orang susah lah, dan sebagainya. Lalu setelah itu dipakai ke sini kan, langsung loncat tuh ke mana? Ke videonya Oyowobo yang mewawancarai ya sebagaimana Roy Suryo itu kesehariannya. Memang kita tidak boleh menjelekkan orang, tapi kan ini demi kerakyatan and so on and so forth. Nah, ini sudah masuk tuh mengkontraskan dua, Oyowobo dengan Roy Suryo. Nanti kita di akhir akan ambil kesimpulan ya. Kita saksikan terus dulu nih. Saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Ya, terus saya ini ada lowongan kerja Kang. Gimana Bu? Di Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya? Ya, namanya Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah, saya angkatlah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh, terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya, kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen ya? Ya. Istri orang mana? Orang Majenang Pak. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu apa aja sih dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast apa ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV Pak. Jadi narasumber, itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain? Nggak ada lagi Pak, paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh ibunya kerjaan? Ada ya kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris ya? Ya betul. Gitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Benar Pak, nggak punya anak. Oh. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh, tapi dia senangnya miara kucingnya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucingnya ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15 kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing kayak luar kalau negeri? menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia Gitu, oh, hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, tidurnya. Beda Pak. Setahu saya beda.
Oh, tidurnya beda beda sama. kamar ya, setahu saya. Tapi bukan masalah ada masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya nggak, kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh, bisa kamar Oke. gitu ya. Ya, Tapi kadang Sebentar ya, daripada kita ada apa namanya itu, ada ter terkocok-kocok dulu emosinya nih sebelum ke situ. Ini kan dilihat ya, yang ditanyakan sama si Firdaus Oiwobo itu adalah permasalahan pribadi dari Mas Roy. Nih ya, kerjaannya podcast, istrinya notaris, nggak punya anak disebutin juga, banyak kucing, gak sekamar sama istri, bla bla bla. Ini kan sudah masuk permasalahan gosip ya. Baik, sebelum kesini dulu, supaya kita bisa memfilter apa yang bisa dipercaya atau tidak, dari kacamata riwayat yang bisa diterima oleh orang Muslim, ini perkataan orang ini yang namanya si Agam ini adalah disebut khobar ahad. Jadi khobar ahad itu untuk meng-cross check apa yang dikatakan sama si Agam tidak ada. Bagaimana memverifikasinya apakah betul atau tidak? Minimalnya pada video ini. Satu itu ya. Jadi ini adalah khobar ahad. Yang kedua, bagaimana khobar ahad itu diterima? Nah, dalam kasus orang seperti si Agam ini, maka kita harus melihat apakah orangnya itu trustworthy atau tidak. Dalam bahasa ilmu hadis disebut apakah dia itu sikoh atau tidak. Apabila dia itu sikoh, berarti riwayat pembicaraannya bisa diterima. Dia tidak fasik dan lain sebagainya. Maka kita harus percaya. Ya, bukan harus, kalau ahad itu ya, boleh percaya. Dia boleh dipakai. Dalam pengertian percaya boleh, ya tidak juga boleh. Kalau dia itu orangnya memang trustworthy. Apabila orang itu tidak trustworthy, tidak bisa dipercaya, maka semua pembicaraannya itu harus ditolak. Oke, ini supaya jelas dulu. Nanti kita akan ketahuan orangnya ini si Agam ini, apakah dia trustworthy atau tidak. Dan kita kumpulkan saja dulu apa yang dia bicarakan ya. Karena saya bukan mau menyebarkan ini, bukan. Saya ingin memposisikan, karena mau bagaimanapun saya mau bikin video ataupun tidak tentang permasalahan ini, video ini sudah tersebar. Ya, dan ini bisa shifting tuh. Ini yang udah bagus nih, kita ada dalam track tentang permasalahan ijazah palsu, ini bisa digoreng lagi. Kalau sampai ditanggapi serius sama Mas Roy. Makanya kalau tidak ditanggapi, ya nanti akan tercederai kehormatannya Mas Roy Suryo. Apabila ditanggapi, ini akan melenceng lagi permasalahan. Biar saya saja yang hadapi Mas Roy. Gaya ya. Kita teruskan dulu nih. masuk juga ya ya kamar. kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul. pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu. Itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing dulu boleh. kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu. Bersihkan kucing kamu. Ya, sama Mandiin kucing ya. Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin. ya. Lalu Habis itu baru mobil. mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15. Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo ya. Di Bintaro ya. Di Bintaro Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa? Dia katanya uang makannya cuma 15.000, gimana? Jadi kasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada, jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak Ya, ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling, kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong. Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji. Ya, bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat ya Oh, beli 50.000 gitu ya 100 200 gitu. buat makan kamu sendiri. makan Memang di rumah nggak disiapin sendiri. makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang, cuma kadang sayur aja, adanya sayur, tapi itu pun kadang. Oh, Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. oh ayam nggak pernah. Selama saya kerja di sana 3 Nggak. pernah Pak. Pembantu juga sama. Pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta. Lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak pakai lauk beli sendiri. Ya. Itu nggak ngutang sama ibunya. Betul Gitu. itu. Tadi potong gaji gitu ya. Ya betul, beli sendiri. Jadi kamu disiapin nasi doang di rumah. Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli sepengen enak beli sendiri. Bilang Dia, kayak gitu. dia cuma nyuapin nasi sama sayur ya. Ya, Sekarang nasi doang gitu. ya ada. Itu benar nggak sih? Benar Pak. Bener kalau telur itu masuk ke dalam bener gak tuh? Benar itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV kan, ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil Oke, telur di nah ini udah ketemu nih. Sebentar ya, masalah telur nih. Aduh, kita nih dari ijazahnya Jokowi ke telurnya Roy Suryo. Coba betapa jauh ini si Termual bawa permasalahannya. Telur disembunyiin. Kenapa nih ketahuan?
ambil telur. Suka ambil telur. Oon ya, ini namanya maling. Udah, perkataannya tidak bisa dipercaya nih. Ini orang maling, begitu. Kenapa? Ambil telur punya majikan, nggak ngomong. Dari mana perkataannya? Dari dia sendiri. Maka kalau mau Oon jangan kebangetan. Oke ya. Ini kan yang diucapkan sama si Agam ini kan perkataan keluh kesah pekerja serabutan sehari-hari, kan begitu. Ya, mohon maaf. Orang yang bekerja seperti ini itu mayoritas pekerjaannya halal. Ya, saya dalam pengertian saya tidak bermaksud untuk mengkreditkan jenis pekerjaan apapun. Pekerjaan-pekerjaan serabutan seperti ini itu jauh lebih bagus daripada masa harus saya sebutin PNS begitu ya. Masa harus saya sebutin pejabat negara begitu. Bukan berarti PNS juga haram. Cuma saya nggak mau masuk ke situ lah. Ini equal. Pekerjaan itu ya pekerjaan. Nah, kalau kita mau melihat ini dari skup yang besar begitu ya, kita mau memperbesarkan masalah ini, kan masalahnya banyak sebetulnya. Di antaranya apa? Pemerintah yang tidak sanggup untuk memberikan lowongan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya. Kemudian ada undang-undang ketenagakerjaan yang pada akhirnya itu juga tidak berlaku secara baik dan utuh. Dan ini bukan case yang khusus ada pada Mas Roy Suryo. Tidak. Ini adalah permasalahan kita nih. Nah, makanya ya pemerintah itu seenaknya aja bikin anu. Ngasih kelonggaran pun tidak. Para pengusaha itu pajak juga gila-gilaan. Gimana mau? Ala kulihala, ini permasalahannya kompleks. Cuman orang ini kan kerja. Namanya kerja kan ada tuh kontrak sebelum pekerjaan kan, kamu mau nggak digaji sekian, nggak ada uang makan loh, karena memang mungkin kemampuan Mas Roy ya segitu, atau jangan bilang kemampuan lah, keridoan, karena orang itu antarodin kan atas kontraknya masing-masing. Mas Roy menawarkan gaji sekian dengan fasilitas sekian, orangnya kalau mau ya ambil, kalau enggak ya jangan. Lah kok malah nyuri telur? Makanya diumpetin ya wajar, saya juga ya bakal begitu. Ya, kalau dalam pengertian kalau itu di luar dari kesepakatan yang sudah ada di awal. Jadi orang ini memang nggak ngerti bekerja secara profesional. Kalau sedari awal itu dirasa tidak akan cukup untuk makan dan lain sebagainya, ya jangan diambil pekerjaannya. Saya tidak mengatakan, bukan berarti di sini tidak ada permasalahan secara utuh begitu ya, tidak. Cuman ini bukan permasalahan khusus miliknya Mas Roy Suryo, tapi ini hampir permasalahan yang umum pada setiap orang yang membutuhkan bantuan orang lain di negara yang awut-awutan seperti ini. Itu take saya dalam permasalahan ini ya. Nah, karena orang ini pada akhirnya juga maling, ya kesananya gak bakal bisa dipercaya. Dan perkataan ini sebelumnya juga gak bisa dipercaya. Dan Mas Roy Suryo jangan memiliki urgensi untuk menanggapi orang seperti ini, karena pada akhirnya ini adalah sasaran empuk untuk menghancurkan reputasi seseorang. Begini caranya di Indonesia mah. Makanya si Jokowi itu tahu betul dulu waktu mau jadi presiden, dia itu menyerang empatinya warga Indonesia, menyerang empatinya. Prabowo kemarin menyerang empatinya, nggak pakai akal, yang pakai akal, yang pakai pikiran. Sayangnya di Indonesia nggak pernah menang. Ya, sayangnya di Indonesia nggak pernah menang. Gus Dur, lain kisah itu ya, lain soal itu. Kita teruskan dulu nih. Kulkas, lalu kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sampai masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas? Nggak ada. Saking takutnya kamu. Pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi Iya. doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast apa segala itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dikasih makan apa segala. Nggak ada, Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000. Iya, betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Ya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2. juga nggak dikasih duit, ya tentu sih. Kadang Nggak mesti. ada duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Lah kamu Bapak. kemarin akhirnya ada prakarsa mau menelpon saya lalu minta kerja tuh gimana? Awal kamu ngeliat saya di medsos atau gimana? Ya, awal mulanya saya lihat Bapak di medsos itu bahas tentang Roy Suryo kan. Nah, terus saya DM lah Bapak itu di TikTok itu. Pak, salam kenal Pak. Saya Agam dari Jawa Tengah, orang Kebumen. Pak, saya pengen kerja Pak, ini ada lowongan kerja nggak Pak? Tolong saya. Nah, akhirnya saya tarik kan. Ya. Karena kamu bilang istri kamu mau lahiran jadi saya tarik. Ya betul Saya Pak. bantu. Tidak ada unsur lain kan. Pernah nggak saya jelekin Mas Roy Suryo? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Saya nggak pernah jelekin Mas Roy Saya Suryo pun kan. cuma bilang apa adanya aja, bukan bermaksud menjelekkan Pak. Iya, ini cerita ya karena Iya. Mas Roy Cerita Suryo itu kenyataan nggak. Mas Roy Suryo sering berteriak tentang kerakyatan, tapi ini supirnya telantar.
Jadi awal mula kamu Aduh. dipecat tuh alasannya apa sih dipecat itu kenapa Ya, gitu? ceritanya saya mau libur itu Pak. Ah, Kita libur. karena istri kamu hamil. Ya, Sebentar. Itu kan kemampuan orang ya. Anda cari orang-orang yang pekerja serabutan di Garut. Itu yang gajinya 1 juta ya ada. Yang gajinya 700.000. Masih ada. Bukan ada lagi, banyak. Kenapa? Karena memang mampunya segitu. Nih ya usaha kuliner ya. Jangan tanya saya tahu dari mana nih. Usaha kuliner. Itu kan sudah berdarah-darah usaha kuliner tuh. Ngambil untung gede nggak bisa. Nggak ngambil untung sekali namanya bukan usaha tapi kerja bakti. Akhirnya harus ngambil untung tipis. Dari mengambil untung tipis itu pun masih bersaing dengan orang lain yang mengambil untung tipis juga. Tapi usaha ini kan tidak bisa dikerjakan sendirian. Butuh pegawai. Butuh pegawai, kita kan kita ngitung nih berapa margin yang kita bisa peroleh dari bisnis ini, dan kita ambil hitung-hitungan yang paling make sense untuk menggaji pekerja serabutan itu. Makanya kan pahit di awal. Kamu bisa nggak kerja di saya, misalkan dibayar 1,2, maaf nggak dapat apa-apa lagi, udah jangan komplain gitu selama itu ditunaikan kewajibannya. Lah kok diterima tuh? Kan kamu juga nerima pekerjaan karena butuh. Ya, Roy Suryo ya butuh atas tenaga, kamu ya butuh atas duit meskipun 2,5 juta, dan itu yang kamu sudah sepakati dari awal. Terus kesananya kenapa kamu menuntut lebih? Ini orang ini nih serakah, ya ketemu sama orang yang emang gak suka sama Roy Suryo. Dikatakan tadi ini kan bukan untuk menyebarkan keburukan. Nih yang seperti ini menyebarkan keburukan. Urusan pribadi, gak ada urusannya sama masyarakat, gak ada urusan sama rakyat. Roy Suryo gak nyolong duit untuk ngegaji orang ini. Disebarin apa coba? Sampai kucing-kucingnya dibahas, telur-telurnya dibahas, sekamar atau tidak sama istrinya dibahas. Gimana ini? Ya, aduh. Udah terlalu jauh Mas Roy, ini jangan ditanggapi. Saya mohon ya supaya karena orang Indonesia dengan narasi yang seperti ini, suka. nah, terus tapi ibu bilang gini, boleh libur tapi harus ngurusin kucing dulu dong. Percuma dong saya libur. Saya libur kan udah nggak ada kegiatan apapun kalau udah kata libur gitu kan. Nah, maksud saya gitu. Nah, tapi maksud ibu, kamu kalau mau libur boleh tapi urusin kucing dulu. Jadi libur boleh tapi kerja juga gitu. Iya. Libur boleh asal kerja. Iya. Ya, sama aja. Sama aja bohong saya kan. Makanya ya kalau kayak gitu mending gak usah libur, Bu. Jadi kamu dikasih libur nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah dikasih libur? Nggak pernah. Setiap hari jalan? Iya, setiap Masya hari. Allah. Makanya saya Ya, depan terus masalah kita harus itu, saya percaya minta gitu keluar lah. sama maling. Oh, kamu minta keluar akhirnya? Ya. Dia yang keluarnya atau? Gara-gara saya minta debat. Ah. Gara-gara debat masalah libur. Sebenarnya saya nggak minta keluar sih, cuman diusir sama si bapak, suruh pergilah dari situ karena udah marah itu si bapak. Roy Suryo. Teriak ya, tetangga pun tahu semua. Oh, teriak-teriak. Teriak Pak. Kamu diteriakin apa gimana sih teriaknya? Agam, beresin baju kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Pak, saya mau pergi, tapi tolong keluarin gaji saya dulu, kata saya. Ah, terus? Saya pun belum digaji itu, Pak. Ah, terus? Ya walaupun belum genap, maksudnya belum genap 1 bulannya, tapi kan tetap ada gaji kan. Nah, maksud saya gitu beberapa hari gitu kan. Nah, saya minta gaji itu belum dikasih. Ibu bilang, nanti saya transfer. Ibu ngusir saya sekarang, ibu suruh pergi sekarang, bapak juga suruh pergi saya sekarang. Nah, sedangkan saya jauh, rumahnya di kampung Jawa Tengah. Saya pergi pakai apa, Pak? Harus pakai duit, Bu, Pak, kata saya. Kamu gaji sementara ada? Di situ. Ah. Udah nih, saya kasih 100.000, tiket aja bis nggak dapat, Bu, kata saya. Oh, terus? Tiket bis mana dapat 100.000 itu sampai Jawa Tengah, Kebumen. Akhirnya kamu Terus saya dipanggil security, teriak security, panggil RT segala itu. Oh, kamu untuk ngusir kamu sampai begitu? Iya, betul. Sampai dipanggil RT Ya, sama RT security. sama security ketakutan Astagfirullahaladzim. sama bapak itu. Padahal kamu mintanya bayar dulu gajinya baru kamu pergi kan gitu. Iya, betul. Dia udah tahu belum sih? Nih emangnya Oyowobo belum tahu cerita ini sebelum dia wawancara begitu? Ya udah sedia kamera dari awal mengatakan kita bukan mau menjelekkan orang ya. Emangnya si Oyowobo belum tahu cerita ini sebelum diwawancara? Kalau si Oyowobo belum tahu permasalahan ini sebelum diwawancara, terus ngapain dia itu bilang kita bukan mau menjelekkan? Tahu dari mana cerita ini bakal jelek untuk Roy Suryo? Ya, kalau sudah tahu ngapain pura-pura kaget? Tukang bohong sama tukang wadul ketemu ya begini. Kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu. Tahu sih, Bu. Bapak juga tahu. Kalau bapak kurang tahu, kalau si ibu tahu. Ibu tahu ya? Ya, Tapi tetap bapak- diusir sama Roy Suryo Iya, tuh, tetap. tanpa diusir. perikemanusiaan. Tetap Akhirnya diusir. kamu duduk di pos satpam katanya. Iya, saya duduk di pos satpam itu. Saya nggak mau pergi, Pak. Saya duduk di pos satpam. Terus RT datang, marah sama si security. Lah saya dibilangin sama security, kalau security sih bingung itu, dia belain saya takut sama Yo. Suryo, nggak Oh. belain saya, kasihan. Ya udah gini aja, Mas. Kamu pergi dulu deh dari sini. Saya juga kerja, Mas, di sini nggak enak. Jadi RT-nya tuh ikut ngusir kamu. Ikut ngusir. Itu, Padahal kamu udah bilang saya akan pergi asal dibayar gitu. ya. RT-nya ikut ngusir, jadi RT-nya marah sama security. Security-nya pun takut itu. Oh, RT marah security. Kok RT-nya ikut-ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena di telepon Roy Suryo kan, Pak.
Oh, terus kamu dipaksa pakaian kamu dikeluarin. Ya saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak terus itu Roy Suryo kalau keluar. Teriaknya gimana? Keluar kamu keluar gitu. Ya betul kayak gitu. Keluar gitu. Sambil pokoknya Dia emosian juga ya. emosi sambil teriak-teriak sambil Masya Allah. batuk-batuk. Akhirnya gimana? Akhirnya duitnya dikasih kapan? Duit gaji Ya kamu. selang hari itu juga, cuman selang berapa jam gitu Pak. Oh, Dia kan mau pergi, bagi dia akhirnya pergi. Ya nah terus ngapain kamu komplain kalau akhirnya dibayar juga? Ya itu haknya udah. Itu juga kalau kita mau percaya sama omongan orang ini ya. Ini, maksudnya kamu menjelek. Kalau begini, masih ada urusan gak kamu sama Roy Suryo dalam hal ini? Kan udah gak ada urusan. Kewajiban Roy Suryo sudah diberikan sama kamu. Ya, kemudian apakah tersisa hak kamu daripada Roy Suryo atau tidak? Kalau permasalahan-permasalahan itu ya dia yang menuai sendiri lah, ngapain juga diambil tuh kerjaan 2,5 juta. Kalau kamu memang punya skill, atau ya ambil cari pekerjaan yang lain. Ya ini mah gimana? Kita juga nggak tahu gimana ngejengkelinnya nih orang. Nah, orang kalau udah bisa, kalau sudah berani untuk menjelekkan mantan majikannya, yang mana tidak ada sedikit pun dari apa yang dia ambil, ya masih ada di majikan sebelumnya. Ini orang bermasalah kalau seperti ini. Sudah mah maling lagi, udah ketahuan. Ya, saya beberapa kali dulu saya itu pengusaha. Jadi cycle hidup saya itu ya. Cycle hidup saya itu nih setelah apa namanya? Masih muda ini, masih kuliah semester berapa, saya tuh jadi pengusaha, usaha sukses, punya anak buah, punya pekerja itu 50 lebih lah ya. Itu apa, karakternya beda-beda. Ya memang ada yang kerjaannya itu merusak ritme pekerjaan, ada. Ya terus gimana kita misalkan tidak menegur, ya usaha kita rusak, kita tegur, ya kadang-kadang orangnya seperti ini. Nggak ngerti dia itu adalah masalah dia begitu. Cuma kalau memang misalkan ada permasalahan yang bertalian dengan hak dan kewajiban, kita selesaikan di situ. Kan urusan-urusan yang di dalam, yang kamu makan juga kan duit dari usaha kita juga sama, kan begitu. Ya, nah ini kalau dijual ke cerita seperti ini dijual ke rakyat Indonesia, wah cepat lakunya ini mah, cepat lakunya ini seperti ini. Padahal kalau kita coba pakai apa namanya pikiran dingin begitu ya, apakah ada hak dan kewajiban yang diambil dari orang ini? Apalagi kalau misalkan membicarakan perjanjian pekerjaan sebelumnya, apakah ideal misalkan digaji 2,5 juta? Ya tentu tidak ideal tuh. Wong di Indonesia itu idealnya digaji 15 juta sebulan kok. Coba apakah ada pilihan lain untuk orang ini? Kalau ada pilihan lain, ngapain ngambil Roy Suryo? Dan kalau sudah diambil, ngapain menjelek-jelekan? Sampai permasalahan-permasalahan seperti ini kok diungkap. Ya, kalau bukan untuk mendiskreditkan yang bersangkutan. Jadi makanya saya bilang ini adalah desperate measure ya. Hanya menunjukkan Termul ini sudah kacaunya luar biasa. Kita membicarakan dari ijazahnya Jokowi, turunnya itu mereka counter pakai apa? Pakai telurnya Roy Suryo. Ayo. Maksudnya telurnya di kulkas ya. Pakai telurnya itu. Itu pun salahnya salah dia lah. Kalau misalkan mau makan enak kan kamu udah punya gaji atau makan dari situ. Kalau dikasih makan sama kita itu sudah bukan di dalam sudah bukan di dalam kultur hamba sahaya dan tuan, bukan. Kalau kultur hamba sahaya dan tuan, hamba sahaya itu kan gak digaji, dia sekali dibeli begitu, sudah itu pun dibeli duitnya ke tuannya tuh. Makanya sebisa mungkin makanan sama, pakaian sama. Tapi kalau dia digaji kan lain. Ya. Ini aduh Masya Allah, ini buat Mas Roy, mohon maaf saya bukan bermaksud apa-apa, supaya Mas Roy ini jangan sampai mempermasalahkan masalah ini. Kalau nanti ke depan ini ada masalah panjang, biar saya yang hadapi. Waduh. Gaya ya. Demikian ya. Ini orang maling begitu. Tidak bisa dipercaya. Orangnya awut-awutan. Mudah-mudahan Termul segera binasa. Dan untuk Anda semua yang bukan Termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.